Suatu ketika Ibu Suri melakukan rencana dengan Si dan Segyo melakukan perjalanan bersama, tanpa dikenali oleh orang lain. Mereka kemudian segera melakukan perjalanan itu, menuju ke pantai sambil bernyanyi dengan gembira. Tin berbicara berdua dengan Chae-gyong. Sin memberitahu boneka kesayangannya itu Alfred berasal. Ini adalah pemberian dari kakeknya. Kakeknya saat itu menyampaikan pesan bahwa Alfred akan menjadi teman baik baginya. Chae-gyong berbicara dalam hatinya bahwa Sin orang yang kesepian dan Alfred adalah satu-satunya temannya. Saat di sekolah, teman-teman Hyorin mulai menaruh benci terhadapnya, mengingat berita yang tersebar bahwa Hyorin ingin merebut posisi Chae-gyong. Di waktu selanjutnya, Ibu Yul sedang menghubungi seseorang sambil menatap laptopnya yang berisi berita mengenai Sin dan Hyorin di Thailand. Ibu Yul yaitu Hye-jong merasa senang dengan hasil kerja mereka dan mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka. Ratu menjadi terkejut rumor mengenai keretakan Sin dan Jae-gyong akibat foto Sin dan Hyorin beredar di luar. Rumor ini tentu saja akan menjadi semakin besar dan membuat kekacauan. Choi Sang-woong lalu memiliki ide, yaitu mempercepat Sin dan Jae-gyong berada dalam satu kamar. Segera pertemuan dilakukan mengenai rencana tersebut. Semua setuju dan Ibu Suri memerintahkan agar mempersiapkan semuanya secepatnya. Ye-jang duduk berdua dengan Yul dan bertanya kepada Yul, apakah Yul sudah mendengar kabar yang beredar di internet? Yul tahu itu, dan dia menjadi marah melihat perilaku ibunya itu. Ye-jang membela diri, sebab dia tidak bisa hanya berdiam diri. Ye-jang kemudian menceritakan bahwa saat ini kerajaan telah mempersiapkan malam pertama bagi Sin dan Chae-gyong. Kerajaan ingin membuat cucu keluarga kerajaan untuk membungkam opini publik mengenai berita keretakan mereka. Acara itu dilakukan. Chae-gyong berada satu kamar dengan Sin. Sin menyadari kasur mereka cuma ada satu. Sin kemudian menyadari juga pihak kerajaan sengaja melakukan ini untuk mendekatkan hubungan harmonis mereka. Sementara itu, Yul gelisah berpikir apakah mungkin Sin mau menyentuh Chae-gyong, gadis yang sama sekali tidak disukainya. Chae-gyong tidur di samping Sin dan mereka berdua tidur saling memunggungi. Sin memikirkan Chae-gyong dan dia merasa grogi. Sementara itu Yul di kamarnya merasa kesal sendiri, mendengar apa yang sedang terjadi antara Sin dan Chae-gyong. Di kamar, Chae-gyong bertanya kepada Sin mengapa dia menyukai Hyorin. Sin mengatakan, Hyorin sangat mirip dengan dirinya yaitu kesepian. Usai mengetahui ini, Sin dan Chae-gyong sedang bermain, dan Chae-gyong saat itu kalah. Sin memukul tangan Chae-gyong dan berteriak kesakitan. Tentu saja, ini membuat orang yang berada di luar mengira keduanya telah melakukan hubungan seksual. Saat di sekolah, Yul kembali menegaskan perasaannya, dia mengatakan bahwa dia menyukai Chae-gyong. Awalnya, dia berpikir dia menginginkan Chae-gyong hanya karena seharusnya Chae-gyong memang miliknya. Namun dia menyadari bahwa dia mencintai Chae-gyong. Ini tentu saja membuat Chae-gyong menjadi panik. Berita mengenai Hyorin yang menjadi orang ketiga terdengar oleh teman-teman Chae-gyong, sehingga mereka melabrak Hyorin. Namun untungnya sebelum terjadi hal yang tidak mengenakan, pertikaian itu bisa dicegah. Hyorin menerima kabar bahwa ibu Hyorin dirawat di rumah sakit. Chae-gyong mendengar ini. Di rumah sakit, Hyorin menemui ibunya dirawat. Ibu Hyorin meminta Hyorin tidak khawatir. Ibunya mengatakan dia akan segera pulih usai operasi. Pada saat Hyorin membawa makanan ibunya keluar, dia terkejut melihat Chae-gyong. Akan tetapi mereka berdua sama-sama hanya diam membisu. Chae-gyong kini benar-benar mengalami dilema, di mana mengatasi perasaan Yul kepadanya dan bagaimana mengatasi masalah Hyorin. Saat memasuki kamarnya, dia melihat beberapa lembar foto di kursi riasnya. Dia melihat foto-foto kemesraan Sin dan Hyorin pada saat di Thailand. Tentu saja, ini membuat Chae-gyong menjadi shock. Ratu juga marah usai mendapatkan kiriman foto itu. Ratu pun memarahi Kasim Kong yang bertugas mengawasi Sin selama di Thailand. Kasim Kong meminta maaf, namun Ratu mengatakan itu sudah terlanjur, tidak ada gunanya meminta maaf. Dia meminta kepada Kasim Kong untuk mengatasi foto-foto ini agar tidak beredar. Yul menghadapi ibunya. Yul mengetahui perbuatan yang telah dilakukan ibunya. Ia mempertanyakan mengapa dia mengirim foto-foto itu juga kepada Chae-gyong. Yamyong duduk bersama Sin yang menghadapi kemarahan ibunya. Ratu kemudian marah besar, menganggap Sin sama sekali tidak bertanggung jawab dengan posisinya sebagai seorang putra mahkota atas tindakannya saat berada di Thailand. Ibu Suri lalu meminta Sin memastikan agar foto-foto itu tidak sampai ke tangan Chae-gyong. Tanpa mereka sadari foto itu sudah sampai di tangan Chae-gyong. Esok harinya di sekolah, Chae-gyong bertanya kepada Yul mengapa dia menyukainya. Yul mengatakan dia mengkhawatirkannya dan merindukannya. Namun Chae-gyong mengatakan kepada Yul bahwa dia tidak bisa menerima cintanya. Namun, Yul meminta kepada Chae-gyong untuk tetap bertindak seperti biasanya.
Usai pulang sekolah, Yul membuat Chae-gyong yang sedang mengalami banyak pikiran. Dia membawanya ke jembatan. Yul meminta Chae-gyong untuk berteriak melampiaskan kesedihannya. Chae-gyong melakukan itu untuk membuatnya merasa lega. Sementara itu, Shin ada di ruangan ayahnya seperti biasa, mengurusi administrasi menggantikan tugas ayahnya. Hingga suatu ketika Choi Sang-gung memberitahu Shin bahwa mereka sama sekali belum bisa menghubungi Chae-gyong sejak tadi. Shin berpikir mengenai sesuatu dan selanjutnya memerintahkan agar tidak menyampaikan kabar ini kepada para tetua. Shin bertemu dengan Yul di depan kediamannya dan berbicara berdua. Shin bertanya di mana Chae-gyong. Yul bertanya apakah Chae-gyong masih belum kembali. Shin pun memakinya, mempertanyakan mengapa dia tidak kembali bersama-sama, jika mereka sebelumnya sedang bersama. Shin masuk ke kamar Chae-gyong, dia melihat foto-foto dirinya dan Hyorin di meja Chae-gyong. Dia mulai menyadari alasan mengapa Chae-gyong sama sekali belum kembali karena ini. Shin kemudian memutuskan mencari Chae-gyong ke seluruh penjuru sekolah, namun dia tidak menemukannya. Shin bertemu dengan Hyorin di sekolah. Dia bertanya apakah dia melihat Chae-gyong. Hyorin bertanya apakah dia menghubunginya karena ini. Shin meminta Hyorin untuk menghubunginya jika dia melihatnya, mengingat dia telah melihat foto-foto kemesraan mereka saat di Thailand. Hyorin mengatakan dia tidak pernah melihat wajah Shin sepanik ini. Shin menjadi marah, dia memutuskan untuk meninggalkan Hyorin. Shin tiba di kerajaan, dia mencari melalui kamera CCTV apakah Chae-gyong sudah kembali ke istana atau belum. Sementara Yul melihat Chae-gyong sudah kembali dan sedang bermain mandolin. Yul merasa lega dan segera menghampiri Chae-gyong. Yul mengatakan kepada Chae-gyong bahwa dia bersyukur dia ada di sini dan tidak terjadi apa-apa kepadanya. Shin yang frustrasi memandangi CCTV sekali lagi dan dia menemukan sesuatu. Dia melihat Chae-gyong kembali ke istana. Dia berada di Myeongsongdang. Yul bertanya kepada Chae-gyong bahwa jika dia memiliki Chae-gyong, dia bisa bernapas lega dimanapun dia berada. Jika Chae-gyong tidak datang di istana, dia ingin kabur bersamanya. Chae-gyong tentu saja terkejut mendengarnya. Shin masuk ke dalam, dia menghampiri keduanya dan memukul Yul. Shin marah sebab dia telah memperingatkan Yul jika dia menemukan Chae-gyong untuk memberitahunya. Shin menyeret Chae-gyong turun dari tempat tersebut. Shin terus membentak Chae-gyong sementara Yul hanya bisa menahan kekesalannya. Shin selanjutnya membuat Chae-gyong masuk ke mobil, lalu membawanya ke sebuah hutan kecil. Sampai di sana, Shin mengatakan kepada Chae-gyong bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Dia meminta Chae-gyong untuk tidak terluka karena foto-foto yang tidak ada artinya itu. Namun, Chae-gyong mengatakan jika bukan dirinya, Shin pasti akan sangat khawatir mengenai Hyorin. Shin tidak mungkin pernah mempunyai hubungan yang serius dengan siapapun. Tidak peduli betapa jahatnya Shin dan tingkahnya yang kejam. Terkadang dia merasa bahagia dan memberinya kekuatan. Namun kini dia tidak lagi merasakan hal itu. Dia merasa sekarat tetap berada di sampingnya. Hingga pada akhirnya mereka menyinggung perceraian yang membuat mereka menjadi ribut. Namun Shin mengatakan terkadang dirinya bertanya-tanya apakah dia bisa hidup tanpa Chae-gyong. Chae-gyong senang mendengar pengakuan Shin tersebut. Hingga pada akhirnya mereka berdamai. Di waktu berikutnya, saat di sekolah, Chae-gyong mendapati Yul tidak masuk sekolah. Dia mulai bertanya-tanya kemana dia pergi. Di rumah keluarga Chae-gyong, keluarga Shin membicarakan mengenai kekerasan Shin beredar di internet terkait pemukulan Shin terhadap Yul. Mereka bertanya-tanya apa benar Shin melakukan kekerasan seperti itu. Mereka pun mulai takut Shin akan melakukan kekerasan pada Chae-gyong. Di waktu selanjutnya, Shin dan Chae-gyong menghadiri acara di kedutaan besar Prancis. Ketika Chae-gyong keluar dari kamar mandi, dia jatuh terpleset yang membuat sepatu hak tingginya patah. Chae-gyong menjadi bingung. Shin menyusulnya, dia mengetahui Chae-gyong tidak ingin keluar dari kamar mandi karena sepatunya rusak. Shin memiliki ide dengan mematahkan hak tinggi sepatunya yang lain. Saat mereka berdua keluar, mereka diburu wartawan yang menanyakan kepada Shin mengenai kekerasan yang Shin lakukan. Shin mengatakan itu hanyalah masalah biasa yang terjadi antara teman. Wartawan bertanya lagi bagaimana dengan masalah antar pasangan. Shin menjawab mereka hanya pasangan baru. Segera wartawan dengan mengambil foto mereka berdua dengan mesra. Esok harinya di istana Ibu Suri, Ratu dan Hyemyeong membaca berita dan mereka merasa bahagia melihat kemesraan Shin dan Chae-gyong yang menutupi berita buruk mereka yang beredar sebelumnya. Di restoran, Hyejong mengingat masa lalunya. Saat itu, Hyejong dihadapkan dengan kakek Shin yang mengusirnya dan Yul untuk tidak pernah kembali lagi. Kakek Shin tahu hubungan rahasianya dengan ayah Shin. Dia berusaha merusak keluarga kerajaan dan negara ini. Setelah kakek Shin meninggalkannya, Kasim Kong menemui Hyejong bahwa keluarga kerajaan tidak akan menanggung biaya hidupnya. Namun jika dia ingin tinggal di luar negeri, biaya hidup akan ditanggung oleh pihak kerajaan. Saat ini kerajaan mengadakan jamuan makan malam di kediaman Chae-gyong.
Ibu Suri sengaja melakukannya agar Yul mau menampakkan dirinya. Yul kemudian meminta maaf sebab datang terlambat. Saat makan malam, Ibu Suri menginginkan Yul untuk segera menikah. Namun, Yejong mengatakan dia lebih suka memikirkan pelajarannya lebih dulu daripada pernikahannya. Yul kemudian mengatakan dia akan menikah dengan wanita pilihannya. Ibu Suri bertanya siapa wanita itu. Namun, Yul mengatakan jika waktunya sudah tepat, dia akan memberitahu mereka. Chaegyeong berbicara dengan Yul. Dia meminta maaf menyebabkan kesalahpahaman yang terjadi di antara dia dan Shin. Yul mengatakan dia tidak marah. Chaegyeong kemudian mengatakan sejujurnya dia pernah sekali mencarinya. Yul mengungkapkan seringkali Chaegyeong masuk dalam pikirannya. Shin mendengar ini, dia lalu meraih tangan istrinya untuk membawanya pergi. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa dia ingin melihat matahari terbit berdua dengannya agar otak Chaegyeong terasa segar. Tentu saja Chaegyeong senang sekali mendengar ini. Shin dan Chaegyeong pergi ke pantai namun cuacanya mendung. Tentu saja mereka gagal untuk bisa melihat matahari terbit. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa kapan-kapan mereka akan kembali lagi untuk melihat matahari terbit bersama. Hyorin pergi ke stasiun. Dia duduk di sebuah bangku dan dia membayangkan saat dia bersama dengan Shin di tempat ini. Hyorin ingat mereka berdua menguburkan kedua tiket kereta mereka di pohon besar. Hyorin lalu pergi ke pohon besar itu dan menggalinya. Dia tersenyum melihat sepasang tiket tersebut. Waktu selanjutnya di sekolah, Shin berbicara dengan Hyorin di tempat rahasia mereka. Hyorin bertanya kepada Shin apakah dia benar-benar menyukai Chaegyeong. Shin mengatakan dia mulai merasakan jatuh cinta pada Chaegyeong. Hyorin merasa kecewa dan Shin melangkah pergi. Suatu ketika Kang In berteriak dalam kelas dan memberitahu bahwa Hyorin berusaha melakukan hal buruk yaitu bunuh diri di toilet. Segera mereka berlari, Jang Gyeong masuk dan segera menolong Hyorin. Rumah sakit, Jang Gyeong menjaga Hyorin dan merasa senang saat Hyorin sadar. Hyorin ingin pergi sebab merasa dia dan keluarganya tidak bisa membayar tagihan rumah sakitnya nanti. Jang Gyeong menahannya, mengatakan ini rumah sakit pamannya dan dia yang akan mengurus biayanya. Hyorin bertanya kepada Jang Gyeong dari mana dia tahu bahwa dia bukan orang kaya. Jang Gyeong mengatakan dia sudah tahu sejak awal. Selama ini, Hyorin sendiri mendapatkan biaya pendidikan dari guru baletnya. Di istana, Chaegyeong bertanya kepada Yul mengapa dia melakukan hal buruk ini. Chaegyeong merasa ini karenanya. Yul mengatakan seharusnya Hyorin tidak melakukan itu, meskipun dia menderita karena Shin. Namun Chaegyeong terkejut saat Yul meminta Chaegyeong menyerahkan posisinya pada Hyorin. Belas Yul berusaha menghasut Chaegyeong meninggalkan Shin, agar dia bisa mendekati Chaegyeong. Sementara itu Ratu berbicara dengan Kasim Kong. Ratu mulai menaruh curiga pada Hyejong yang menimbulkan masalah yang timbul akhir-akhir ini. Melalui anteknya yang berperan sebagai paparazzi, Ratu kemudian meminta Pak Sanggung mencari informasi mengenai Hyorin. Shin menemui Hyorin di rumah sakit. Hyorin menanyakan kepada Shin mengapa dia berubah begitu cepat. Shin meminta maaf dan pergi begitu saja. Di waktu selanjutnya, giliran Chaegyeong mengunjungi Hyorin. Hyorin terkejut saat melihat Chaegyeong berdiri di depan ruangannya. Chaegyeong mencoba menanyakan keadaannya, tetapi Hyorin justru bersikap sombong mengatakan dia tidak ingin bertemu dengan Chaegyeong. Selanjutnya, Hyejong menemui Hyorin. Mereka berbicara secara pribadi. Hyejong mulai menghasut Hyorin untuk bisa mendekati Shin lagi. Hyejong mengatakan ini neraka yang harus dia lalui untuk menuju surga. Hyorin harus mengatasinya. Jika dia bisa melakukan itu, maka dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ibu Suri membaca koran mengenai berita seorang murid sekolah berusaha bunuh diri. Ibu Suri terkejut dan pingsan. Hyejong menghubungi anteknya dan mengatakan mereka perlu menciptakan skandal lagi dan melakukan apapun hingga musuh mereka kalah. Yul mendengar itu diam-diam, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Shin dihadapkan oleh Raja. Raja memarahi Shin sebab terus membuat masalah. Namun Shin hanya diam. Yamyong berusaha membela adiknya mengatakan bahwa seseorang berusaha membesar-besarkan masalah yang sepele ini. Raja tidak peduli, dia pun mengusir Shin pergi. Chaegyeong mendengar ini, yang membuatnya menjadi serba salah. Saat Shin keluar, Chaegyeong berusaha memanggilnya. Namun Shin terus berjalan menjauh. Namun Chaegyeong terus mengejar Shin, dia lalu menghampirinya. Dia meminta Shin untuk tidak pergi. Namun, Shin mengatakan semuanya sudah berakhir dan memutuskan untuk pergi. Ratu meminta Pak Sanggu menghubungi Hyorin. Pak Sanggu menyerahkan handphone itu pada Ratu, terus tersambung dengan Hyorin. Ratu kemudian berbicara dengan Hyorin. Selanjutnya di kediaman Hyejong, Hyejong marah besar sebab belum bisa menemukan Hyorin. Shin tiba di tempat Hyorin menginap. Dia terkejut ada pengawal yang menjaga kamar itu.
Saat masuk ke dalam, Hyorin menunjukkan tiket kereta yang sebelumnya mereka rencanakan untuk diambil bersama-sama 10 tahun yang akan datang. Namun dia mengambilnya karena dia tidak bisa mengambilnya dalam waktu selama itu. Hyorin mengatakan mulai sekarang tidak akan ada halangan apapun darinya, sebab semuanya telah terhapus. Baginya keberadaan Shin tidak ada yang bisa menggantikannya dan tidak ada yang bisa disalahkan. Dia tidak bermaksud bertindak sejauh ini dan membawanya dan Chaegyeong dalam kesulitan. Hyorin kemudian meminta maaf. Shin memutuskan untuk pergi, dia menuju klub menemui teman-temannya. Dia masih memikirkan kata-kata ayahnya yang menyakitkan. Janggyo muncul, dia marah kepada Shin sebab telah membuat Hyorin hancur. Janggyo mengatakan jika dia menjadi dirinya, dia tidak akan meninggalkan seseorang yang dia cintai dan menikahi orang lain. Sebab tindakan tidak bertanggung jawab itu, Hyorinlah yang terluka. Sebagai teman, Janggyo menyarankan kepadanya untuk mengakhiri di sini sekarang juga. Shin kembali. Chaegyeong mengatakan dia sangat mengkhawatirkannya. Shin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa jika dia tidak lagi jadi putra mahkota lagi, tetaplah bersamanya. Hyorin tiba di istana, dia berbicara dengan Ratu. Ratu mengatakan dia mendengar bahwa Hyorin menolak lamaran Shin sebab ambisinya. Sebagai seorang wanita, dia bisa mengerti perasaan Hyorin. Hyorin lalu meminta maaf. Hyorin keluar, dia bertemu dengan Chaegyeong. Chaegyeong lalu mengajaknya untuk berbicara berdua. Hyorin mengatakan kepada Chaegyeong bahwa jika suatu saat nanti Shin ingin kembali kepadanya, dia akan menerimanya dengan senang hati. Hyorin menambahkan untuk tidak pernah melepas Shin. Hyejeong bertemu dengan Hyorin. Dia mencoba untuk kembali mengacaukan perasaan Hyorin. Hyejeong berjanji untuk membantu Hyorin untuk mendapatkan cintanya. Tetapi, Hyorin mengatakan ini saatnya untuk memperbaiki apa yang telah dia rusak. Setelah laporan yang tersebar luas dan membuat banyak orang terluka. Namun Hyejeong mengatakan, agar Hyorin mempunyai keberanian, dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi Hyorin mengatakan dia tidak ingin membuat pilihan yang lain lagi. Selama dia menunggu, baik itu mimpi ataupun cinta, dia pasti akan mendapatkan semua itu suatu hari nanti. Di waktu selanjutnya, Kasim Kong melaporkan kepada Ratu bahwa editor Choi yang merupakan antek Hyejeong sudah meninggalkan negara ini. Ratu mengatakan mulai sekarang mereka harus tetap berhati-hati dan mempersiapkan bencana. Sebab biasanya akan ada badai yang tiba-tiba muncul saat suasana tenang. Di Pila, ulang tahun Yul akan diadakan. Ketiga teman-teman Chaegyeong memutuskan untuk tidur bertiga tanpa Chaegyeong. Chaegyeong bisa tidur bersama suaminya. Shin memandangi grogi, begitu pula dengan Chaegyeong. Suatu ketika saat di kamar, Chaegyeong masuk mencari perlengkapan mandinya di dalam tasnya. Tiba-tiba Shin datang dan masuk ke kamar sambil menyebut nama Hyorin. Chaegyeong mendengar secara diam-diam Shin berbicara di telepon dengan Hyorin. Shin kemudian melepas pakaiannya sebab dia ingin mandi. Hyejeong terkejut melihat Shin berada di hadapannya yang membuatnya menutup matanya. Di waktu selanjutnya, Chaegyeong tertidur. Shin mengatur handikamnya di meja dan hendak merekam sesuatu yang harmonis ketika Chaegyeong tertidur. Shin membeli Chaegyeong yang tertidur. Hyejeong terbangun dari tidurnya, dia menyadari sesuatu yang menarik. Di mana dia juga merekam saat dia mendandani Shin dan penuh semangat, dia membawa handicam tersebut. Saat di ruang tengah, Chaegyeong mengajak teman-temannya untuk menyaksikan video lucu yang telah direkamnya. Namun yang lainnya juga muncul untuk menyaksikan video ini. Saat video diputar, Chaegyeong terkejut ternyata itu video yang diambil oleh Shin. Shin datang segera berteriak. Chaegyeong berupaya menutup layar TV, namun semua yang ada di sana terlanjur melihat adegan romantis itu. Tentu saja, ini membuat Chaegyeong malu. Saat pesta topeng, Shin berbicara dengan Hyorin. Hyorin mengatakan dia berpikir pergi ke luar negeri dari Korea untuk belajar dan berpikir mengenai sesuatu. Dia ingin Shin menyusulnya untuk belajar di luar negeri. Dia belajar balet dan Shin belajar tentang film. Hyorin mengatakan lagi bahwa 2-3 tahun lagi mungkin itu akan terwujud. Jika itu benar-benar terjadi, mereka bisa belajar bersama dan itu sangat menyenangkan. Hyejeong mendengar ini yang membuatnya cemburu. Shin mengatakan dia ingin sekali menebarkan sayapnya dan meraih mimpinya belajar mengenai film di Prancis. Setelah 2-3 tahun pergi ke Paris adalah masa depannya. Hyejeong pergi meninggalkan mereka usai merasa cemburu. Shin mengatakan kepada Hyorin bahwa dia mempunyai sesuatu yang lebih baik dari mimpi yang baru saja muncul dalam hidupnya. Jika benar-benar akan pergi, dia akan pergi bersama dengan Hyejeong. Hyorin tentu saja terkejut mendengar ini. Raja bertemu dengan seseorang di tepi danau. Ternyata dia menemui Hyejeong. Mereka berjalan berdua sambil bergandengan tangan. Namun ini adalah mimpi raja.
Raja terbangun, dia mengeluh mengapa mimpinya seperti ini, padahal waktu sudah lama berlalu. Dan film pun bersambung.